Oke, mari kita bahas karakter Fate lagi. Tapi di luar Knight of Round Table lah. Mari kita bahas sosok raja yang sangat terkenal dan dijuluki sebagai Conqueror King atau Raja Penakluk. Raja yang menguasai 3 benua pada zamannya. Raja dari Makedonia, si Alexander the Great, aka Iskandar. Dia adalah seorang raja yang sangat kuat dan sangat ditakuti pada masa hidupnya dulu. Ini membuat dia sangat percaya diri dengan kemampuannya. Dan bahkan dia bisa menguasai 3 benua waktu itu ya. 3 benua loh ya, bukan 3 negara. Ini nggak main-main lah. Oke, dia adalah raja yang sangat kuat. Ambisinya untuk menguasai dunia ini sangat luar biasa. Bahkan saat dia jadi servan pun, ambisinya tetap sama untuk menguasai dunia. Dia bahkan beli kaos sablonan peta dunia anjir. Dia menjadi simbol dari ambisi, di mana ambisi untuk menguasai dunia merupakan ambisi yang paling tinggi yang bisa diwujudkan oleh umat manusia. Ya kalau ambisi jadi Tuhan kan nggak mungkin ya. Dia digambarkan sebagai orang yang narsis, percaya diri tinggi, ambisius, dan sangat energik. Dia sangat bertentangan dengan Master Yi Wafer Velvet yang waktu itu masih pengecut lah, masih pendiam, penakut, ya gitulah. Ada 2 versi dari orang ini yang dijadikan servan. Ada versi mudanya, si Alexander, dan versi tuanya, si Iskandar. Namun ya, mereka ini sebenarnya satu orang yang sama. Nggak tahu kenapa ya, FGO membagi orang ini jadi 2 servan. Oke, mari kita bahas yang versi mudanya dulu kali ya. Ya, lagian mereka berdua juga satu orang, kan. Dia menjadi raja waktu usia 20 tahun dan mulai melakukan penaklukannya. Dia bertujuan untuk melihat ujung dunia yang disebut Okeanos waktu itu. Sebuah lautan yang menjadi akhir dari daratan. Di kisah penaklukannya, dia bertarung dengan banyak orang hebat seperti Darius III dari Persia yang dianggap sebagai rivalnya. Nama Iskandar sendiri adalah nama yang diberikan oleh bangsa Arab dan Persia padanya waktu itu. Dia mencuri banteng. Iya, banteng. Banteng yang akan diserahkan sebagai persembahan buat Zeus oleh Raja Gordius. Dan dia gunakan sebagai penarik keretanya. Ini Divine Bull atau banteng suci lah. Inilah yang membuat dia menjadi servan kelas rider. Anjay, kelas king. Ada kisah yang sangat terkenal, yaitu saat dia sedang sekarat waktu itu, dan ada jenderal yang datang padanya. Dia bertanya, siapakah yang akan mewarisi kekuasaannya? Dan Alexander yang sekarat waktu itu menjawab, yang terkuat. Ini kemudian memicu perang antara bawahan dari Alexander, karena semuanya merasa mereka lah yang terkuat dan layak untuk berkuasa. Ini menghancurkan semua yang telah dia bangun selama dia hidup, karena keserakahan bawahannya. Ya, si Alexander juga sih kagak jelas orangnya. Bilang aja kan, yuk lu aja deh kalau gitu. Nah ini malah dibilang yang terkuat. Jadinya perang saudara kan. Ya deh. Ada yang bilang, waktu itu dia meninggal di usianya yang ke-33 tahun karena kecapean. Dia kemudian dimakamkan di Babilonia tuh, yang ada di episode 1 Lord Elmilo itu case file ya. Wajar sih ya, mengingat dia gak pernah berhenti untuk menginvasi dan menguasai daratan semenjak dia menjadi raja. Ada yang bilang, dia mati selain kecapean juga karena faktor dari kebiasaan dia selama masih hidup. Selama masih hidup dia terbiasa untuk party, minum alkohol, free sex. Makanya dia bisa cepat mati. Karena kebiasaan buruknya merusak tubuhnya perlahan-lahan. Mana lagi saat itu kan ilmu kedokteran belum secanggih sekarang. Dan bahkan, ya kalaupun mereka udah tahu gak boleh kebanyakan minum inilah, makan itulah, emang siapa yang mau bilang? Ya suka-suka gue lah, gue raja, ya gak? Ada yang bilang ketika dia mati, dia dipilih oleh dewa-dewa Olympus karena semua pencapaian yang dia lakukan di masa lalu. Dan ini memberikan dia kualifikasi untuk menjadi Divine Spirit, sebuah tingkatan lebih tinggi dari Heroic Spirit.
Kepribadian Alexander muda lebih kalem lah dari yang Iskandar yang energik itu. Dia waktu masih muda lebih ngerem, atau mungkin belum semeledak itu kali ya. Dia waktu itu masih menjadi pangeran Makedonia yang digambarkan sebagai seseorang yang innocent. Noble phantasmnya, Ionioi Hetaroi, mampu membuat reality marble berupa sebuah padang pasir yang luas yang berisi pasukannya beserta dengan jenderal-jenderalnya. Sayangnya, Ionioi Hetaroi ini hancur karena Ea milik Gilgamesh. Ya, anti-world ini bos, senggol dong. Namun, ini nggak membuat noble phantasmnya ini lemah ya. Karena Ionioi Hetaroi sendiri memiliki rank EX. Hubungannya dengan Waver cukup dekat. Awalnya Waver sangat takutan karena servannya dianggap terlalu ekstrim dan cukup gila lah. Dia sangat berani untuk terjun ke medan perang. Apalagi waktu itu dia terjun waktu Saber dan Lancer lagi duel. Dia juga pernah mendatangi persembunyian Kester. Dan bahkan dia berani one-on-one dengan Gilgamesh. Dia kemudian jadi sangat terdekat dengan Alexander. Dan bahkan ingin mengikuti Holy Grail War lagi untuk bertemu Alexander. Soalnya dia masih punya katalisnya. Dia waktu itu udah dapat kesempatan, dia udah dapat slot waktu itu. Tapi akhirnya dia lepas, karena ingin membiarkan Alexander istirahat. Lagian juga, Alexander gak bakal ingat sama dia kan. Oh ya, waktu itu juga dia lagi ngejar si Dr. Heartless yang mengancam lah waktu itu ya. Ngomongin soal Dr. Heartless nih, dia adalah orang yang waktu itu ingin membangkitkan Alexander. Dia menggunakan Faker sebagai wadahnya untuk mengsummon Alexander yang menjadi Divine Spirit. Ya kayak yang gue bilang tadi lah, ada sebuah cerita di mana Alexander disambut oleh para dewa Olympus. Dan ini memberikan dia kualifikasi untuk menjadi Divine Spirit. Dr. Heartless melakukannya untuk membawa kembali Age of God ke era modern. Ini menarik sih sebenarnya ya, kenapa dia ingin membawa Age of God kembali lagi. Tapi kita bahas nanti lah. Waver kemudian menggunakan command spell yang dia terima dari keluarga Edelfelt waktu itu untuk meng-unsummon si Alexander. Karena bagaimanapun juga, Waver adalah masternya si Alexander dulu. Oh ya, ini adalah kelanjutan dari cerita Lord Elmeloy itu case file ya. Menarik sih kalau nanti dijadikan adaptasi anime ya. Tapi ya kita berharap, gue nggak tahu ini kayaknya nggak bakal dilanjutin. Tapi kalau dilanjutin ya apalagi ini bagus banget untuk world building dari dunia Fate series ya. Di Fate Zero, dia sempat mengejek si Artoria yang dianggap nggak cukup dewasa karena keinginannya pada Grail yang terkesan terlalu naif dan nggak seperti seorang raja yang ambisius. Kalau dia sendiri ingin bereinkarnasi ke zaman modern agar bisa menguasai dunia lagi. Dia melihat seberapa kecilnya Makedonia yang dia kuasai dan bangga-banggakan dulu. Ya, kalau dibandingkan dengan keseluruhan daratan bumi sih ya, memang Makedonia yang dia kuasai itu sangat kecil dibandingkan dengan keseluruhan daratan bumi yang sekarang. Ini membuatnya sampai membeli kaos dengan sablonan peta bumi dan memainkan game tentang perang-perangan sebagai simulasi perang modern nanti. Kesimpulannya, Alexander atau Iskandar adalah seorang raja yang sangat kuat dan memang pantas disebut raja penakluk atau conqueror king. Dia memiliki ambisi untuk menguasai dunia, namun sayangnya dia mati muda karena kecapean. Orangnya sebenarnya cukup sederhana ya. I see it, I want it, I conquer it. Gengsi banget ini mah. Seorang raja yang diakui oleh dewa-dewa Olympus karena pencapaiannya, dan bahkan mampu bermanifestasi menjadi Divine Spirit. Sosok yang sangat karismatik, ambisius, dan sangat berpengaruh. Ini adalah pencapaian yang tinggi dan tidak semua bisa kayak gitu. Oh ya, ini sedikit out of topic ya, tapi masih soal Alexander. Kalau kalian bingung soal seberapa besar pengaruh Alexander the Great
Dia menyatukan 3 benua, yaitu Eropa, Afrika, dan Asia ke dalam kekuasaannya. Dan ini membuat proses transportasi dan perdagangan berjalan lancar karenanya. Dan terjadilah sebuah tukaran budaya, bisa dibilang ya. Ini dampaknya positif untuk perkembangan umat manusia, di mana secara nggak langsung membuat budaya, pikiran, sastra, dan ilmu pengetahuan dari peradaban Yunani yang terkenal dapat meningkat. Ya, kalau dibilang ini kayak globalisasi lah kayak itu. Bagaimana menurut kalian soal karakter ini? So, that's all for today. Hope you like it and see you next time.